Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan. Jumpa lagi, kita ketemu lagi. Tapi hari ini, Abah Sofwan ingin membahas masalah yang akhir-akhir ini menjadi sangat heboh luar biasa. Banyak WA yang masuk, banyak telepon yang masuk, rata-rata mereka menanyakan kepada saya, "Bah, OVO bermasalah." Maksudnya bermasalah kenapa? OVO sudah dicabut izinnya. OVO dicabut izinnya. Ini berita dari mana? Orang semua sudah membicarakan, Bah. Di WA itu banyak kali berita yang berbicara izin OVO dicabut. Langsung kebayang sama Abah ini, bagaimana uang kita yang kita titipkan di OVO. Kita beli poinnya, kita beli pulsanya, kita tabung di dompet OVO. Bagaimana keuangan? Bukan 1-2 orang, jutaan orang. Kenapa? Kita tahu OVO ini alat pembayaran digital yang luar biasa dan hampir diakui di semua tempat. Ya. Apalagi kita memanfaatkan ojek, memanfaatkan Grab, belanja di supermarket, dan lain sebagainya. OVO banyak diterima, termasuk di tempat-tempat pusat perbelanjaan. Kita mudah dengan adanya OVO, kok tiba-tiba izinnya dicabut. Jadi Abah Sofwan ini penasaran, langsung membuka digital, cari jejak digitalnya. Apa yang buat masalah, kenapa izin OVO kok dicabut? Ini heboh, kasihan dong orang-orang yang selama ini sudah menitipkan uangnya di OVO untuk memudahkan dia belanja, cukup dengan menggunakan handphone saja. Jadi masyarakat sudah akrab gitu dengan yang namanya pembayaran menggunakan OVO. Kok tiba-tiba dicabut? Abah Sofwan mulai cari tahu. Ternyata memang benar. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mencabut izin PT OVO Finance Indonesia terhitung sejak 19 Oktober 2021 ya, 2021. Wah, ini nggak main-main. Berarti ini serius. OJK memang mencabut izin OVO. Tapi OVO yang mana? Ini ternyata OVO ada 2. Ya. OVO yang pertama yang kita kenal, ya, PT OVO adalah PT Visionet Internasional. Ini yang sudah lama kita gunakan. Jadi yang dicabut izinnya yang mana? Yang dicabut izinnya adalah PT OVO Finance Indonesia. Jadi kalau OVO PT Visionet Internasional, ini aman-aman saja, nggak ada masalah. Jadi kita jangan cepat kali menerima sebuah berita langsung heboh tanpa kita mempelajari apa permasalahannya. Jadi saya ingatkan lagi, OVO aman. Yang tidak aman itu adalah izin usaha daripada PT OVO Finance Indonesia sejak tanggal 19 Oktober 2021. Jadi ada 2 OVO, hati-hati ya. Kita nggak bisa main-main ini. Kenapa? Ya ini perlu kita pelajari apa sih bedanya PT Visionet Indonesia dengan OVO Finance Indonesia. Ini dari bahasanya beda, yang sama cuman OVO-nya. Permasalahannya dia beda. Kalau kita berbicara OVO yang kita kenal, yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, ini dari PT Visionet Internasional. Ini nggak ada masalah, ini aman-aman saja. Kenapa? Karena OVO yang kita kenal selama ini, PT Visionet Internasional ini adalah sebuah alat pembayaran. Beda dengan OVO Finance Indonesia. Ini adalah pembiayaan. Jadi pembayaran dengan pembiayaan itu beda. Bedanya jauh sekali. Ya. Kemudian ya, yang namanya OVO yang kita kenal selama ini, PT Visionet Internasional,
ini di bawah kendali Bank Indonesia. Nah, sedangkan untuk OVO Finance Indonesia ini adalah perusahaan multi finance, ya, alat pembiayaan. Dia membiayai pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Ini di bawah pengawasan OJK. Jadi kita nggak ada masalah dengan OVO yang pernah kita kenal selama ini. Semuanya aman-aman saja. Jadi jangan terlalu takut kali, jangan terlalu cepat kali, ya. Kita menerima informasi langsung menyatakan OVO bermasalah, ini begini. Kembali lagi, ya, sebagai Abah Safwan mengingatkan kepada kita semua, terutama sahabat-sahabat yang selalu mengikuti channel Abah Safwan, ini berita-berita yang kita terima harus kita pelajari dulu, ya. Tidak serta-merta langsung menjustis, ya, langsung menuduh, langsung mengamini, langsung mengiyakan, ya. Jangan terlalu cepat. Cari lagi informasi-informasi tambahan. Ingat, ya, kita ada undang-undang IT. Salah kita memberikan informasi, nanti kita bisa bermasalah. Jadi sebaiknya informasi yang kita terima kita telaah lagi. Pilah-pilah dulu baru pilih informasi mana yang benar. Tidak serta-merta begitu dapat informasi, nanti kita salah ketik lagi, salah informasi, kita nge-share-nya kemana-mana, nanti berbahayanya pada diri kita sendiri. Kenapa? Yang selama ini sudah cukup enak, ya, kita menikmati OVO, ya, ada 5 keuntungan dari OVO yang selama ini kita gunakan. Sering menggunakan OVO, poin kita akan bertambah. Kemudian dengan adanya OVO, kita bebas belanja di mana saja. OVO yang kita kenal selalu memberikan promo-promo yang luar biasa. Kemudian dengan menggunakan OVO, pembayaran kita lebih cepat. Ya, kita bisa mengatur tentang keuangan kita kalau di OVO. Jadi banyak hal yang positif yang bisa kita terima dari OVO ini. Jadi itu saya ingatkan kembali, OVO yang kita kenal selama ini adalah dari PT Visionet Internasional, itu alat pembayaran. Sedangkan OVO Finance Indonesia ini alat pembiayaan. Kemudian dia disingkat OVI. Karena OVO sudah cukup terkenal, ya, jadi dia tidak menggunakan ciri khasnya OVI, OVO Finance Indonesia, tapi dia buat OVO Finance Indonesia langsung. Jadi orang yang berpikir itu adalah OVO. Kenapa dia dibubarkan? Ini karena rapat pemegang saham. Mereka mengatakan mereka bubar, mereka cukup sampai di sini. Namun ya perlu diingatkan juga bahwasanya OVO Finance Indonesia ini banyak kewajibannya. Dia harus menyelesaikan dengan kreditur, debitur, dia harus selesaikan urusan-urusannya itu. Ya, kita nggak ada masalah, kita aman-aman saja. Jadi siapapun yang tadinya sudah bertanya kepada Abah Safwan, bagaimana? OVO bermasalah, OVO sudah diberhentikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang diberhentikan, yang di stop, yang izinnya dicabut adalah OVO Finance Indonesia, ya, disingkat OVI. Ini dicabut izinnya oleh OJK. Sedangkan OVO yang dari PT Visionet Internasional, ini sebagai alat pembayaran, ini masih tetap seperti sedia kala. Jadi jangan takut, tetap aja ya jalani aktivitas seperti biasa, nggak perlu ragu-ragu lagi. Jika ada orang yang mengatakan OVO dicabut izinnya, benar. Tapi OVO yang mana? Ya, OVO Finance Indonesia. Yang dicabut izinnya adalah OVI, OVO Finance Indonesia. Adalah perusahaan multi finance sebagai alat pembiayaan. Sedangkan OVO yang kita gunakan selama ini adalah dari PT Visionet Internasional sebagai alat pembayaran yang sah diakuin oleh Bank Indonesia. Ya, jadi beda ya, sebagai alat pembayaran, yang satu lagi sebagai alat pembiayaan. Yang dicabut izinnya adalah alat pembiayaan. Ya. Mudah-mudahan dengan ada video dari Abah Safwan ini, teman-teman semua sekalian yang nonton video ini dapat menarik sebuah kesimpulan, OVO sebagai alat pembayaran masih aman-aman saja. Yang dicabut izinnya oleh OJK adalah OVI, OVO Finance Indonesia sebagai alat pembiayaan. Mungkin sementara ini dulu dari Abah Safwan.
kita ketemu lagi di channel-channel yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.